Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Meliana, NPM 201101010121 dari kelas D semester 5 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai adab bertamu dan menerima tamu. Pengertian adab bertamu. Manusia adalah makhluk sosial, maka interaksi antar sesama manusia adalah sunatullah, sehingga kebiasaan bertamu sudah dilakukan oleh masyarakat sejak masa tradisional sampai dengan sekarang ini. Dalam pergaulan sehari-hari, istilah bertamu sering disamakan dengan istilah silaturahim. Memang, di antara tujuan bertamu adalah untuk menjalin silaturahim. Maka dari itu, penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bentuk adab bertamu. Dalam bertamu, tentu saja ada tata cara dan adabnya. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis dan langgeng. Islam mengatur tata cara tersebut, diantaranya memilih waktu yang tepat, kemudian mengetuk pintu dan membunyikan bel. Selanjutnya, tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Kemudian, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Selanjutnya, mengucapkan Assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Selanjutnya, apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan. Jangan duduk sebelum dipersilakan. Kemudian, menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan. Selanjutnya, mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan santun. Apabila disuguhi makanan dan dipersilakan, maka makanlah dengan sopan, jangan memakan seperti orang lapar dan rakus. Jangan melirik-lirik. Apabila dirasa sudah cukup, bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut muka yang sopan dan ramah. Selanjutnya, lama waktu bertamu maksimal 3 hari. Ucapkanlah Assalamualaikum sebagai pertanda pamit. Nilai positif adab bertamu. Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai aspek dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu, seseorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dua kerjasama dalam menjalani kehidupan. Bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengkokohkan kembali silaturahim yang pernah retak. Bertamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi di suatu daerah yang terjadi konflik. Dengan bertamu, orang akan terbuka dan bertutur sapa untuk mencari titik temu terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Dengan bertamu, seorang akan melakukan diskusi yang baik, sikap yang sportif dan elegan. Di samping itu, bertamu juga dapat dijadikan sebagai sarana berdakwah. Membiasakan adab bertamu. Apabila kita mengetahui manfaat bertamu, maka kebiasaan bertamu harus dibiasakan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Karena dengan bertamu akan terjalin ukhuwah yang kokoh. Dalam hal ini, bertamu tidak hanya menyangkut hubungan antara individu, tetapi juga bisa antar individu dengan masyarakat atau bahkan antar masyarakat. Selanjutnya, pengertian adab menerima tamu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu diartikan kedatangan orang yang bertamu
lewat atau berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar, dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu, atau dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Setiap muslim wajib hukumnya untuk memuliakan tamunya tanpa memandang siapapun orangnya yang bertamu dan apapun tujuannya dalam bertamu. Bentuk adab menerima tamu. Di antara cara untuk memuliakan tamu adalah dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutur kata yang lemah lembut, mempersilakannya duduk di tempat yang baik. Kalau perlu disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasriannya. Ringkasnya, apabila kedatangan tamu, maka hendaklah diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berpakaian sopan. Kemudian, terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Selanjutnya, jawablah salam dengan ucapan wa'alaikumussalam bila memberi salam. Tunjukkanlah wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Kemudian, persilakan masuk dan duduk. Suguhkan hidangan dan minum. Apabila tamu tersebut ingin ketemu orang tua kita, maka segeralah beri bahu orang tua kita. Kemudian, ajaklah bicara dengan penuh kehangatan dan keakraban. Selanjutnya, jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Kemudian, antarlah tamu sampai depan rumah atau halaman ketika pulang. Nilai positif adab menerima tamu. Adapun hikmah atau nilai positif adab menerima tamu sebagai berikut. Pertama, menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Artinya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Karena orang yang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala pengorbanan yang diberikan untuk menyambut tamu akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih bernilai baik di dunia akhirat. Kedua, menerima tamu dapat meningkatkan kesabaran. Seringkali kesibukan menjadikan diri melupakan tanggung jawab terhadap sesamanya. Setiap saat kita sering dihadapkan pada satu kenyataan. Ada urusan yang harus diselesaikan dengan segera, namun sisi lain ada seseorang yang datang. Saat inilah kita dilatih kesabaran untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ketiga, menerima tamu dapat mengembangkan kepribadian. Setiap orang memiliki kepentingan untuk menegaskan kepribadiannya. Bagi orang beriman, kehadiran tamu sebagai sarana untuk melakukan kewaspadaan diri. Setiap orang beriman senantiasa berusaha memberikan penyambutan yang terbaik terhadap tamunya. Yang keempat, memuliakan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun makhluknya. Karena sesungguhnya orang yang berbuat baik akan mendapatkan kemaslahatan dunia ataupun akhirat. Membiasakan adab menerima tamu. Agar dapat menyambut tamu dengan sukacita, maka tuan rumah harus memiliki pikiran yang positif atau husnuzon terhadap tamu. Jangan sampai kehadiran tamu disertai dengan munculnya pikiran negatif dari tuan rumah atau suuzon. Sebagai tuan rumah, harus sabar dalam menyambut tamu yang datang apapun keadaannya. Pada kenyataannya, tamu yang datang tidak selalu dengan keinginan tuan rumah. Kehadiran tamu seringkali mengganggu aktivitas yang sedang kita seriusi. Jangan sampai seorang tuan rumah menunjukkan sikap yang kasar ataupun mengusir tamunya. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai adab bertamu dan menerima tamu. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.